Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Banyak wanita yang masih salah kaprah dalam masalah haid. Dan berikut ini adalah 3 hal yang paling banyak disalahpahami oleh kebanyakan wanita. Yang pertama, salah dalam menghitung waktu suci. Jadi banyak wanita yang masih salah yang menjadikan patokan masa sucinya. Kebanyakan wanita menjadikan patokan pertama kali mulai masa suci adalah setelah mandi wajib. Padahal itu salah. Yang betul pertama kali wanita dihukumi suci adalah ketika melihat kapas bersih. Artinya ketika dia merasa sudah bersih, kemudian dicek pakai kapas atau pakai kain putih atau pakai tisu atau benda yang lain yang memang dasarnya putih, ternyata dicek bersih, jadi putih, tidak ada bekas darah, tidak ada flek, maka pada saat itulah pertama kali waktu sucinya, dan pada saat itulah dia mulai terkena kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan kewajiban yang lainnya. Jadi salah besar nih kalau misalkan nunda-nunda mandi wajib karena takut darah keluar lagi. Misal sucinya nih pada waktu pagi. Pada waktu pagi misalkan jam 6 pagi. Kemudian ya menunggu gak mandi wajib. Tunggu gak mandi wajib, duhur gak mandi wajib, asar gak mandi wajib, maghrib juga gak mandi wajib, isya gak mandi wajib, sampai esoknya pagi baru mandi wajib. Nah, karena perhitungan masa suci yang benar adalah dimulai dari pertama kali berhenti darah, berarti dari hari sebelumnya, maka dia ketika meninggalkan sholat dari mulai duhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh, maka semua sholat tersebut wajib untuk diqodho, karena dia sudah terkena kewajiban sholat pada saat darah berhenti, pada saat dicek menggunakan kapas darah telah berhenti. Jadi kewajiban sholat itu bukan ketika sudah mandi wajib. Nah, itu salah. Jangan sampai gini, biar gak kena kewajiban sholat terus nunda-nunda mandi wajib nih sampai sehari, atau yang lebih parah lagi mungkin sampai 2-3 hari, karena beranggapan biar gak kena kewajiban sholat. Padahal kewajiban sholat sudah ada ketika sudah bersih. Jadi kalau sudah bersih, dipastikan memang benar-benar bersih, segera mandi wajib. Memang boleh untuk menunda tidak mandi wajib, tapi sampai waktu sholat yang terdekat. Misal nih jam 6 pagi bersih, nah boleh tuh nanti mandi wajibnya pas duhur jam 12 atau jam 1, asal pas sholat duhur sudah dalam keadaan suci. Jadi kan kewajiban sholat yang pertama setelah suci jam 6 pagi adalah sholat duhur. Jadi yang penting dari duhur, asar, maghrib, isya seterusnya itu sudah dalam keadaan suci dan sudah bisa melaksanakan kewajiban sholat. Kemudian kesalahan yang kedua, banyak wanita beranggapan kalau keluar darah pasti haid deh pokoknya. Jadi gak ditulis, gak dicatat, gak dihitung juga. Jadi keluar darah haid pokoknya. Kalau keluar darah 30 hari semuanya dianggap haid, sehingga 30 hari gak sholat. Nah, padahal itu salah, karena haid itu ada batas minimalnya. Minimalnya adalah sehari semalam atau 24 jam. Rata-ratanya 6 atau 7 hari. Dan maksimalnya adalah 15 hari. Tapi mau berapapun lama waktu keluar darahnya, mau 6 hari, 7 hari, 15 hari, tetap total waktu keluar darah harus ada 24 jam. Jadi makanya penting nih dicatat dan ditotal waktu keluar darahnya. Kalau keluar darah lebih dari 15 hari atau keluar darahnya ini kurang dari 24 jam, ya berarti itu tidak memenuhi syarat, sehingga nantinya ketentuannya kalau yang kurang dari 24 jam total darahnya, seperti keluar darah 7 hari tapi totalnya kurang dari 24 jam, maka itu istihadhah semua, bukan haid. Atau keluar darahnya ini lebih dari 15 hari, maka berarti itu haid campur dengan istihadhah. Atau ini keluar darah 7 hari nih, tapi sebelumnya tidak ada masa suci 15 hari. Kan minimal masa suci adalah 15 hari, maksimal tidak ada batasnya. Kalau ketika keluar darah sebelumnya belum ada masa suci 15 hari, nah maka itu darah yang keluar itu hukumnya adalah istihadhah
sejumlah bilangan kekurangan masa sucinya. Contohnya keluar darah 7 hari, kemudian suci 10 hari, kemudian keluar darah lagi 10 hari. Nah itu kan darah yang kedua yang 10 hari itu keluarnya di hari ke-18 kalau dihitung dari keluar darah yang pertama. Jadi mau dihitung lanjutan darah yang sebelumnya itu gak bisa. Dan mau dihitung haid yang baru pun tidak bisa karena sucinya baru 10 hari. Nah karena sucinya baru 10 hari, sementara minimal suci adalah 15 hari, berarti kekurangannya adalah 5 hari. Jadi selama 5 hari, nah jadi yang 10 hari ini selama 5 hari awal itu adalah istihadhah, yakni istihadhah untuk menyempurnakan kekurangan masa suci. Dan yang 5 hari akhir itu adalah haid yang baru. Nah kemudian kesalahan ketiga yang paling banyak dilakukan oleh wanita dalam memahami ilmu haid. Yani ketika keluar darah lebih dari 15 hari, umpamanya 20 hari, nah itu dianggapnya haidnya itu adalah 15 hari. Jadi mau keluar darahnya 30 hari, 20 hari, pokoknya haidnya 15 hari. Karena menganggapnya maksimal haid 15 hari sehingga langsung dihukumi haidnya 15 hari. Padahal itu salah. Yang benar haidnya itu adalah sesuai dengan, kalau ada tingkatan darah kuat dan lemahnya, haidnya itu hanya sesuai dengan darah kuatnya saja. Misal kalau keluar darah 20 hari, 7 hari hitam, kemudian 13 hari coklat. Nah hitam dan coklat lebih kuat yang hitam, maka 7 hari hitam itu haidnya, sementara 13 coklat itu adalah istihadhahnya. Tapi kalau keluar darahnya ini sama semua warnanya, maka haidnya itu berdasarkan haid di bulan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan bulan sebelumnya nih haidnya itu dia 5 hari, nah, kemudian dia suci 20 hari, kemudian dia keluar darah selama 60 hari, maka dihitung tuh 5 hari haid, 20 hari istihadhah, kemudian 5 hari lagi haid, 20 hari kemudian 20 hari istihadhah. Berarti 25 tambah 25 sudah 50. Kemudian 10 hari haid. Nah, ini yang 10 hari tidak dikembalikan menjadi 5 hari karena tidak lebih dari 15 hari. Nah, kemudian juga masih ada nih tambahan. Kalau misalkan wanita keluar darah di waktu zuhur dan dia belum sholat zuhur. Misalkan keluar darahnya jam 1, zuhurnya jam 12. Nah, itu banyak wanita yang mereka menganggap karena sudah keluar darah haid berarti dia tidak berkewajiban sholat zuhur, sehingga ketika dia suci tidak mengqadha sholatnya. Padahal ketika dalam satu waktu sholat ada masih waktu sholat yang dia dalam kondisi suci, berarti di kondisi suci itu sebenarnya dia bisa melaksanakan sholat, cuma dia tidak melaksanakan sholat dan keburu datang penghalang sholat yakni haid, maka dia berkewajiban untuk mengqadha sholatnya ketika suci. Dan kebanyakan wanita tidak melakukan hal itu, mungkin karena memang tidak tahu dan tidak mempelajari ilmu haid ini. Dan kemudian kalau suci, dan sucinya ini misalkan di waktu asar atau di waktu maghrib, nah, dan memang ada sisa waktu yang cukup untuk sholat, nah maka masih ada sisa waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu paling cuma berapa menit ya, semenit juga cukup. Maka kalau masih ada sisa waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, maka dia berkewajiban untuk ada kewajiban untuk sholat tersebut, waktu tersebut, dan juga qadha sholat sebelumnya. Misal suci di waktu asar nih 5 menit sebelum maghrib, maka dia terkena kewajiban sholat asar dan juga dia wajib qadha sholat duhurnya. Kenapa? Karena sholat duhur bisa dijamak takhir dengan sholat asar. Karena dalam keadaan darurat, waktu asar adalah waktu zuhur juga, begitu. Seperti musafir itu kan dalam keadaan darurat, mereka para musafir itu melaksanakan jamak takhir. Nah, itu kan waktu sholat duhur di asarnya bukan qadha, tapi adalah jamak takhir, sehingga ini menunjukkan memang waktu asar adalah waktu zuhur juga dalam keadaan darurat. Jadi ketika berhenti darah di waktu asar, berarti di sana ada kewajiban sholat asar dan sholat duhur. Kalau sholat asarnya bisa dilaksanakan, berarti sholat asarnya adaan dan duhurnya qadhaan.
Tapi kalau waktunya sedikit, asarnya gak bisa sholat ada, berarti asarnya kodok, zuhurnya juga kodok. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.